Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu. Jemaat Philadelphia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan untuk mengisi acara ibadah, doa dan puasa jemaat di hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saya masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama, mohon hikmat dan pertolongan Tuhan untuk membimbing kita untuk memahami akan kebenaran firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, satu hari lagi Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan untuk mau duduk di kaki-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Ini adalah bagian yang begitu penting dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan daripada pendengaran akan firman-Mu, iman kami bertumbuh. Tolong kami Tuhan Yesus untuk belajar daripada firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Hamba berdoa darah Yesus menguduskan setiap kami hamba dan setiap jemaat-Mu yang mengikuti acara ini Tuhan Yesus. Sucikan kami oleh darah-Mu dan berkati kami lewat firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Di dalam nama Yesus kami ikat setiap kekuatan orang kuat, setiap roh jahat di udara, setiap kuasa setan. Kami usir di dalam nama Yesus. Dan biar hadirat-Mu Tuhan ada bersama kami. Dan Roh Kudus tolong kami, tuntun kami untuk mendengarkan sabda-Mu, belajar daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sore hari ini saya akan berbicara tentang perlengkapan rohani. Tentang perlengkapan rohani yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ajak jemaat kita baca bersama ya, saudara yang pegang Alkitab di tanganmu boleh buka bersama dengan saya. Kita baca, kita lihat dalam Efesus pasal 6 mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20 di bawah perikop perlengkapan rohani. Mulai dari ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada sidang di Efesus. Ya. Dia menganjurkan setiap anggota jemaat itu memperlengkapi dirinya dengan apa yang dia sebut sebagai perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan senjata Allah bukan perlengkapan senjata secara fisik, tetapi ini merupakan perlengkapan rohani. Mengapa, saudara? Kita tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan daripadanya, dosa kita telah ditebus. Kita telah disucikan oleh darahnya, dan kita sudah diangkat menjadi anaknya. Lalu mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa perlu bagi kita untuk mengenakan selengkap senjata Allah? Nah, saudara perhatikan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada 3 aspek yang harus kita perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah kehidupan masa lalu kita. Hidup lama kita sebelum kita mengenal Yesus. Hidup lama kita yang ada di dalam dosa, yang dikuasai oleh kedagingan atau tabiat dosa. Karena kita mewarisi dosa ini melalui garis keturunan itu. Pemazmur katakan bahwa dia diperanakan oleh ibunya, dikandung ibunya dalam dosa. Walaupun seorang anak tidak tahu tentang apa itu dosa, tetapi kecondongan perbuatannya itu akan menuju kepada perbuatan-perbuatan dosa. Seorang anak yang mungkin tidak tahu bahwa apa yang dilakukan dosa, tetapi untuk menyelamatkan dirinya atau melindungi dirinya, dia bisa berbohong tanpa dia tahu bahwa sebenarnya dusta itu adalah dosa. Seperti itu. Nah, saudara, kecondongan seperti itu ada di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus datang dan mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi kehidupan lama kita ini perlu disucikan oleh darah Yesus. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus, mohon pengampunan daripada Dia, dan Dia menyucikan kita oleh darahnya, sehingga semua kuasa dosa itu runtuh di dalam kehidupan kita. Dosa tidak lagi memiliki kuasa di atas kita orang percaya. Tapi harus saudara ingat bahwa setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan tadi di dalam ayat-ayat ini dikatakan perlengkapan rohani, bahwa kita itu perlu memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Mengapa? Karena kita berperang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu kerajaan yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu musuh orang percaya, saudara. Jadi setelah kita diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus, kita masih perlu menjaga keselamatan kita. Kita perlu mengenakan perlengkapan rohani di masa kini. Masa sekarang kita masih hidup ini. Mengapa, saudara? Karena peperangan rohani adalah peperangan yang berlangsung terus-menerus selama seseorang masih hidup di dunia ini. Kita terus berperang dengan diri kita. Manusia jasmani kita, manusia kedagingan kita, itu selalu berusaha untuk menguasai kita kembali. Kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, diampuni kita, dan kita tidak bisa pikir bahwa sekali selamat kita akan selamat. Tidak, saudara. Tetapi keselamatan itu perlu dijaga dengan
penuh roh takut akan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya perlengkapan rohani ini kita perlukan, saudara, untuk menjaga kita dari serangan-serangan musuh. Ya, setan itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Nah, kalau kita tidak lihat, itu berbahaya, saudara. Sebab dia ada di sekeliling kita. Kita tidak lihat. Dia hanya mencari kesempatan. Ketika terbuka ya pintu, dia akan masuk dan menyerang kita. Ketika kita lengah, dia akan menyerang kita. Nah, saudara, Rasul Paulus ingatkan kita bahwa tubuh kita adalah tubuh maut. Dia katakan bahwa dia ingin untuk melakukan yang baik, tetapi yang terjadi itu cenderung sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, coba kita lihat ya satu ayat di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Dia katakan, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Sebelum saya lanjut lagi, ya, kembali kepada perlengkapan senjata rohani, kita coba lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 2 sampai ayat 3. Di situ dikatakan begini, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Saudara mengerti ya, bahwa ketika kita diselamatkan, kita sudah mati bagi dunia ini. Ya, itu yang dilambangkan dalam sakramen baptisan air, seperti yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Ya, ketika Yesus dibenamkan oleh Yohanes Pembaptis, ya, dan dia keluar dari air. Kehidupan lama itu telah dibersihkan, telah ditenggelamkan, dan dia timbul dalam satu kehidupan yang baru. Ya, itulah sebabnya baptisan selam ini disebut baptisan pertobatan, ya, baptisan lahir baru. Dan pada waktu dia keluar dari air, saudara masih ingat, dari langit terdengar suara Allah yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan pada waktu itu tampak Roh Kudus turun menyerupai seekor burung merpati di atas kepalanya. Ya. Jadi saudara perhatikan, di dalam perlengkapan rohani ada satu hal yang saya mau garis bawahi dalam perenungan firman di sore hari ini, yaitu tentang ketopong keselamatan. Ya. Saya akan jelaskan mengapa ini begitu penting, saudara, ya, tentang ketopong keselamatan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 17, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh," yaitu apa, saudara? Firman Allah. Ya. Firman Allah. Nah, ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara tahu di dalam persiapan perang dari prajurit Romawi, ya, mereka mengenakan perlengkapan itu, ya, dan yang terakhir yang dipasang adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu sejenis topi, ya, kopiah yang agak tinggi, keras, ya, dan kaku. Ya, dan itu digunakan untuk perhiasan. Tapi di dalam peperangan ini, prajurit Romawi dalam tradisi mereka menggunakan itu bukan hanya sebagai perhiasan, ya, untuk kewibawaan seorang prajurit, ya, laskar, ya, tentara Romawi. Bukan hanya untuk kewibawaannya, tetapi juga untuk mempertahankan diri pada waktu maju di dalam peperangan. Terhadap apa, saudara? Terhadap panah, ya, yang dilepaskan oleh musuh. Saudara, kepala ini bagian yang penting dari tubuh maut kita. Karena kepala ini yang selalu kita perhatikan, ya. Saudara lihat, kalau saudara
berjumpa dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang, kan saudara tidak memandang bagian tubuh yang lain, tetapi selalu memandang wajahnya. Dan di kepala ini saudara, itu ada 4 indera, ya, secara biologis, ya. Itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ya. Seperti itu. Ya, indera kelima adalah kulit, ya. Alat perasa. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Kita berinteraksi dengan lingkungan lewat indera yang kita miliki. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu dibawa, diteruskan oleh sel-sel saraf ke otak kita. Di sana diproses, kemudian ada reaksi, ya, tanggapan yang keluar melalui apa? Perbuatan kita atau perkataan kita. Seperti itu. Itulah sebabnya saudara, ketopong keselamatan ini sangat penting. Sebab setan menyerang pikiran kita melalui indera kita. Melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar. Ya. Kalau yang kita lihat tidak baik, yang dengar tidak baik, itu nanti keluar dari mulut kita juga tidak baik. Nah, di sini saya harus garis bawahi, ya, bahwa di dalam Alkitab hanya ditekankan 3 indera yang sangat penting, yang harus kita gunakan dengan hati-hati, ya, yang harus kita kendalikan dengan pikiran kita yang ditutupi oleh firman Allah. Yaitu yang pertama adalah mata, kedua adalah telinga, dan ketiga adalah lidah. Jadi berbeda saudara dengan panca indera, ya, yang kita belajar di sekolah-sekolah, ya, sains biologi, ya, manusia punya panca indera atau 5 indera. Semua itu ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmania yang hanya bersifat sementara. Tetapi ketika Alkitab menekankan tentang mata, telinga, ya, bukan mulut tapi lidah, ya, ini berbicara tentang aspek rohani. Hal-hal yang bersifat rohani dari mata, ya, hal-hal yang bersifat rohani dari telinga, dan hal-hal yang bersifat rohani dari lidah. Seperti itu, ya. Kalau mulut ini kita pikir makan saja, ya saudara. Tetapi saudara pikir tanpa lidah saudara tidak bisa bercakap-cakap, ya. Tanpa lidah saudara tidak bisa mengecap, ya, cita rasa makanan. Seperti itu, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat, ya, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tentang 3 jenis indera ini. Secara singkat, ya, saya hanya ambil intisari hal-hal yang penting, ya, supaya kita tahu bahwa kita perlu firman Allah sehingga kita bisa hati-hati di dalam menggunakan mata kita, di dalam menggunakan telinga kita, dan di dalam menggunakan lidah kita. Pertama, tentang mata, ya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, di situ dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, bagaimana saudara bisa melihat yang tidak kelihatan? Ya. Sedangkan mata kita ini bisa melihat suatu benda karena ada cahaya yang jatuh ke benda itu. Kemudian dipantulkan oleh benda itu masuk ke lensa mata kita. Baru ada kesan tentang benda itu, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Ya. Sebab yang kelihatan di sekeliling kita, ya, hal-hal yang dari dunia, ini banyak digunakan oleh setan sebagai perangkap, ya, untuk menjerat kita. Ya. Tidak memperhatikan yang sekeliling ini, bukan kita tidak memperhatikan artinya tidak melihat secara total, tidak. Tetapi tujuannya adalah kita tidak memperhatikan dari sisi duniawi. Kita harus melihat dari sisi rohani tentang kekekalan. Jadi kita harus bisa memandang, menembusi apa yang bisa kita lihat di dunia ini. Bahwa semua kekayaan, semua kesenangan, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia
adalah bersifat sangat sementara. Tetapi yang kita cari adalah di balik apa yang kita lihat dengan mata ini. Sesuatu yang bersifat kekal, itulah yang kita cari. Nah, ini hal yang sangat penting yang harus kita garis bawahi. Sehingga kita tidak mudah menggunakan mata ini secara salah dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini hal yang sangat penting, saudara. Ya. Memang sulit, saudara, untuk mengendalikan mata ini yang menurut keinginannya. Tetapi saya percaya, jikalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk gunakan ketopong keselamatan, yaitu menutupi pikiran kita dengan firman Allah, ada kuasa, ada Roh Kudus yang menolong kita agar kita bisa mengendalikan mata ini. Ketika kita main HP, tiba-tiba pops up, ya, keluar gambar-gambar porno, kita bisa dalam nama Yesus kita harus ambil tindakan, ya. Tetapi kalau saudara tidak ambil tindakan, pasti saudara akan jatuh, ya. Pertobatan itu bukan berarti kita sadar tentang dosa lalu tinggal berdiri dalam lingkungan seperti itu. Tetapi kita harus berbalik 180 derajat. Dan kita harus melangkah meninggalkan lingkungan yang berdosa seperti itu, ya. Kita harus mengambil langkah, saudara, ya. Kita punya iman, tetapi iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan, ya. Ini hal yang sangat penting. Jadi kehati-hatian di dalam menggunakan mata, ya. Jadi jangan sampai mata kita itu tidak baik, ya. Bagian lain firman Tuhan katakan, jikalau mata kita itu gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Seperti itu, ya. Ini hal yang sangat penting, ya, yang harus kita perhatikan. Nah, yang kedua, di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 tentang telinga, ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, saudara, Tuhan ajar kita, ya, melalui firman-Nya, supaya kita itu lebih suka mendengar, ya, lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Seperti itu. Kalau saudara ingat tentang salah satu rasul yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, Rasul Petrus. Saudara bisa lihat pada waktu sebelum hari Pentakosta, ya, sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan menerima kuasa untuk mengabarkan Injil. Dia adalah seorang yang sangat cepat sekali berkata-kata, ya. Sangat cepat sekali meresponi sesuatu dengan kata-kata. Seperti itu, ya. Cepat sekali, ya. Termasuk menyangkal Yesus, ya. Seperti itu, ya. Saudara masih ingat pada waktu, ya, perjamuan malam, ya. Dalam percakapan itu Yesus dengan para muridnya, ya. Ketika dia bilang, ya, aku akan membelamu, ya, membela Tuhan Yesus, ya. Bila Yesus akan ditangkap, ya. Tetapi Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok, ya, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dia cepat sekali, ya, temperamental, emosional, ya, seperti itu. Nah, firman Allah mengajarkan kita dari contoh-contoh yang ada dalam Alkitab, agar kita itu lebih berhikmat di dalam berkata-kata. Nah, untuk memiliki hikmat dalam perkataan, sangatlah bijak bagi kita untuk lebih memberi waktu banyak untuk mendengar, ya. Jangan cepat kita menanggapi, karena kita belum tahu persis apa yang ada di balik sesuatu peristiwa, ya. Kita dengar dengan baik dulu, kita pikir dengan baik, berdoa, baru kita tanggapi. Seperti itu, ya. Jadi hati-hati di dalam mendengarkan. Jangan dengar suara-suara dunia, ya. Jangan dengar suara-suara sumbang. Jangan dengar ajakan-ajakan dunia, ya. Sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang menggairahkan,
sesuatu yang merangsang kehidupan kedagingan kita kembali. Ya, tabiat dosa kita, hidup kita yang lama untuk kembali hidup dan menguasai kita. Ya, kita harus bisa memberikan telinga ini untuk mendengar pimpinan Roh Kudus. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, kita harus mengikuti apa yang Roh katakan. Ya, seperti itu. Dan apa yang Roh Kudus katakan selalu bertentangan dengan apa yang dunia katakan. Ini sangat penting. Ya, jadi berbicara tentang telinga dari sisi rohani. Nah, saudara, di dalam Alkitab, ya, dalam kitab Injil itu, Yohanes itu berkali-kali mengatakan, ya, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, sama dengan mata yang tadi. Siapa yang memiliki mata, yang mempunyai mata, hendaklah ia melihat. Karena sering, saudara, kita menggunakan mata dan telinga kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Kita diminta untuk menggunakan indera kita dengan baik, supaya apa yang masuk melalui mata dan melalui telinga itu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kasih masuk hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang najis melalui mata, melalui telinga. Ya, dunia di sekeliling kita itu penuh dengan hal-hal yang najis sekarang ini, saudara. Ya, bahkan saya percaya, ya, mobile atau HP ini tidak diciptakan untuk sesuatu yang tidak baik. Tetapi apapun produk teknologi selalu ada efek sampingannya, saudara. Selalu ada dampak negatifnya. Ya, kita pakai ini untuk alat komunikasi, tetapi ini juga dipakai setan, ya, melalui orang-orang yang memasukkan hal-hal yang porno, ya, hal-hal yang jahat, ya, tipu muslihat, hoax, semua masuk di benda, ya, kotak hitam kecil ini, ya, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus hati-hati. Ya, saya percaya, ya, Tuhan memberikan kita 2 telinga, ya, dan hanya 1 mulut, ya, supaya kita itu bisa lebih banyak mendengar, ya, dan kita bisa lebih sedikit atau lebih lambat berkata-kata, seperti itu, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang ketiga, ya, yang saya bicarakan adalah tentang lidah. Lidah. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, lidah, alat yang kecil tetapi sangat tajam, ya. Dia bisa melukai kita lebih daripada luka secara fisik. Kalau benda tajam seperti pisau hanya melukai tubuh kita, tetapi lidah ini dia menikam, menembusi, ya, tubuh kita tanpa tubuh kita terluka. Tetapi yang dilukai adalah hati kita. Melalui lidah ini banyak orang terjerumus di dalam dosa, ya. Lidah penipu, ya, lidah pendusta. Saudara tahu, firman Allah katakan, ya, kalau kita suka berdusta, itu bapa kita siapa? Ya. Firman Allah dengan jelas katakan iblis adalah bapa segala pendusta. Ya. Dia adalah pendusta. Ya. Jadi saudara, kita harus hati-hati di dalam menggunakan lidah ini. Ya. Harus hati-hati di dalam berkata-kata. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ya, bahwa 2 telinga 1 mulut, kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sisihkanlah waktu kita, ya, bersama
duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena kita sungguh memerlukan firman Tuhan. Itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya. Di dalam merenungkan firman Tuhan, kita mempunyai seorang penolong ilahi, yaitu Roh kebenaran. Saudara masih ingat Yesus katakan kepada para muridnya sebelum ia terangkat kembali ke surga. Dia katakan, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang kepadamu. Dan penolong yang dia janjikan adalah Roh Kudus. Ya. Jikalau dia datang, dia akan memberikan kita kuasa. Ya. Dan kuasa itu antara lain, yaitu kita memiliki hikmat Allah. Kita diberi pertolongan oleh Dia untuk belajar daripada kebenaran firman-Nya. Roh Kudus ada untuk menolong kita memahami firman-Nya sebagaimana yang Dia maksudkan. Saudara tahu kita memiliki pelita, Alkitab sebagai pelita bagi kaki kita. Tetapi saudara tahu, tanpa minyak, pelita itu tidak pernah akan bisa menghasilkan cahaya. Pelita itu harus bernyala, menghasilkan cahaya, menghasilkan terang. Baru pelita itu berguna bagi kaki kita. Ya. Dalam tipologi Alkitab, ya, terang itu, nyala itu, ya, api itu, minyak itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus perlu ada di dalam bejana kehidupan kita, dalam bejana hati kita. Ya. Roh Kudus perlu ada, itulah minyak saudara. Dan itulah yang meminyaki pikiran kita saat kita merenungkan tentang kebenaran firman-Nya. Timbullah rema-rema, kebenaran-kebenaran ilahi yang luar biasa, yang membuka wawasan kita untuk melihat tentang arti kehidupan ini, untuk mengenal kita, siapakah sebenarnya kita di hadapan Allah. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita sesuai dengan pimpinan Roh-Nya, ya, mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Ya. Firman itu menjadi terang bagi langkah kaki kita, dan kita boleh berjalan di dalam jalan keselamatan menuju ke surga. Ini hal yang sangat penting saudara. Nah, mengakhiri perenungan firman di sore hari ini, saya ingin membaca ada 2 ayat ya. Bagi kita bila perlu saudara jadikan sebagai ayat hafalan ya. Tadi salah satunya sudah saya katakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya sudah jelaskan ya bahwa pelita itu harus menghasilkan terang. Dan di sini saudara perlu berjalan bersama Roh Kudus. Dia adalah minyak yang meminyaki pikiran kita, meminyaki mata kita untuk melihat, menembusi apa yang kita lihat, untuk mendengar hal-hal yang lebih berguna, ya, yang membawa kita kepada hidup yang kekal, untuk mengatakan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yang mempermuliakan nama-Nya, tidak berdusta, tidak mengatakan fitnah, ya, tidak menghujat nama Allah. Ini hal yang penting, ya. Semua, ya, indera yang Tuhan karuniai kepada kita, ya, yang berfungsi dengan begitu bagus, indah, itu dipergunakan sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang kedua saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, ini penting. Teristimewa saudara yang ada dalam kategori orang muda, saudara. Ini sangat penting, ya. Sebab orang muda punya potensi untuk dipakai oleh Allah. Dan orang muda ini adalah orang-orang yang luar biasa energik, ya. Yang sangat agresif, ya. Punya cita-cita yang tinggi, yang sangat mudah ditangkap oleh setan melalui berbagai kesenangan yang dunia tawarkan. Saudara harus ingat, ya, kita punya 3 musuh. Musuh di dalam kita yaitu kedagingan, kehidupan lama kita,
yang bisa hidup kembali jikalau kita tidak terus berjalan dalam roh dan mematikan dia setiap saat. Setiap hari kita harus berdoa, melangkah, ambil tindakan untuk mematikan semua keinginan daging. Dengan begitu kita terus diubahkan untuk semakin hari semakin menyerupai Yesus, seperti itu. Ya. Kemudian saudara perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ini semua saudara harus kita hati-hati, Musuh yang di sekeliling kita itu menggunakan keadaan-keadaan di sekitar kita, Musuh di sekeliling kita, dunia dan keduniawian, Ini melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, seperti itu. Jikalau saudara ada di dalam kesusahan, janganlah mencari kesenangan di dunia saudara. Dunia tidak pernah menawarkan damai sejahtera seperti yang Tuhan tawarkan. Saudara mungkin boleh pergi menikmati satu entertainment atau pergi ke bar dan sebagainya lalu bersenang-senang. Tetapi waktu saudara pulang, masalah itu kembali muncul. Saudara boleh berangkat tinggalkan satu tempat menuju ke tempat lain yang dianggap tidak bermasalah. Setelah itu, saudara timbul lagi masalah itu. Masalah itu ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dia mengikuti langkah kaki kita kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Damai sejahtera. Cari Tuhan saudara, hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera yang luar biasa yang kita tidak bisa mengerti. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Dan saudara ingat di balik semua musuh di sekeliling kita, dunia dan keduniawian ini, bercokol penghulu kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara. Mereka ini bermain lewat dunia di sekeliling kita untuk kembali memenangkan kita, menjatuhkan kita ke dalam dosa, menghidupkan kembali manusia lama kita. Tetapi saudara dengar, Tuhan memberikan Alkitab, Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Satu ada pelita, satu ada minyak. Luar biasa saudara. Saudara harus melangkah, Jangan hanya pegang Alkitab saudara, tanpa membaca, merenungkan, dan melakukannya. Kalau saudara punya niat untuk melakukan, saya percaya Tuhan Yesus yang tahu motivasi hati kita, Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita melakukan firman itu. Kalau kita tidak mau, masa setan bisa paksa kita saudara? Kita diciptakan dengan kehendak bebas. Tuhan sendiri tidak memaksakan keselamatan itu kepada kita. Dan ini yang luar biasa, Dia dipermuliakan seperti itu. Jikalau Dia tidak memberikan kepada kita kehendak bebas, tetapi menciptakan kita hanya untuk mengikuti Dia seperti robot saudara, saya rasa Tuhan itu tidak puas saudara. Tetapi Dia memberi kehendak bebas kepada kita. Kitalah yang memutuskan untuk mengikuti Yesus atau tidak. Dan ketika kita ambil langkah untuk mengikuti Yesus, ada kemenangan yang luar biasa. Saya percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa Allah yang maha besar yang akan menolong kita di dalam perjalanan rohani kita. Jadi saudara ingat kembali, ketopong keselamatan firman Allah perlu kita kenakan, tutup pikiran kita dengan firman itu. Saudara percaya otoritas firman itu sangat dahsyat. Gunakan otoritas firman dalam kehidupanmu. Roh Kudus akan menolong untuk melangkah. Kita tidak lama saudara di dalam perantauan di dunia ini. Kita sedang berlalu melalui waktu yang berlalu begitu cepat. Sebentar lagi Yesus pasti kembali. Angkatlah wajahmu, pandanglah di sekelilingmu ladang yang telah menguning. Tanda-tanda zaman, waktu kedatangan Yesus segera terjadi. Persiapkan dirimu saudara, lengkapi dirimu dengan selengkap senjata Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat perenungan firman-Nya di sore menjelang malam hari ini. Amin. Mari saya berdoa sebelum kita berpisah. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan. Hamba percaya
Roh Kudus, Roh kebenaran akan menolong kami, menuntun kami lebih jauh untuk mengerti akan kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau berdaulat penuh di atas kehidupan kami. Tuhan ada bersama kami dan Tuhanlah penolong kami yang setia. Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan kami berikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang maha kudus, nama yang agung luar biasa, nama di atas segala nama. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus ada keselamatan bagi manusia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba menutup bagian firman ini. Haleluya. Amin. Shalom, kiranya Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali di acara doa puasa berikut hari Jumat berikutnya. Haleluya. Yesus, ku mengasihi. Mari kasihkan hati. Kerinduan kami lebih dalam lagi, ku rindu kamu lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihi. Lebih lagi, lebih dalam lagi, ku rindu kau lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku nyatakan kerinduanku, nyatakan kasihmu, lebih lagi bersamamu, lebih dalam lagi.